sedang naik haji. Dan yang paling parah adalah semua 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 jenis kemiskinan, semua jenis pandemi selalu dikaitkan dengan agama. Katanya karena kurang bertakwa. Tapi yang benar adalah gara-gara agama itulah maka kita jadi miskin. Gara-gara agama itulah maka kita jadi kena pandemi. Gara-gara agama lah Indonesia ngalami segala macam. Karena gara-gara agama. Kenapa? Karena ada agama Islamnya itu. Karena Indonesia terlalu ngurusin agama. Mau Islam, Buddha, Kristen, apa saja pokoknya. Tapi kebetulan yang mayoritas Islam sekarang ini. Ya, jadi memang itu bahaya sekali. Pak Bahari, terima kasih Pak. Pak Pol, saya mau nambah sedikit Pak Silakan, Pol. mari. Pak Pol. Mengenai apa itu Bill Gates itu sebetulnya angka 2,6 triliun itu adalah total sumbang apa bukan donasi ya, eh, grant hibah yang dia lakukan sejak tahun 2009. Nah, sekarang ini di Indonesia lagi dilakukan pengujian vaksin TBC itu jenisnya itu disebut M72-ASO1E. Kenapa dilakukan di Indonesia? Karena Indonesia adalah eh, negara dengan jumlah penderita TBC kedua di dunia. Yang pertama India. Apakah nanti yang berikutnya India saya nggak tahu. Tapi Indonesia ini yang sedang dilakukan pada bulan Mei ini adalah pengujian vaksin tahap 3. Tahap pertama dan kedua, fase pertama, fase kedua, termasuk 2B, dilakukan di Afrika Selatan, di Kenya dan Zambia. Khusus untuk fase 2B yang selesai pada 2014-2015 melibatkan 3.573 peserta dewasa HIV negatif di ketiga negara tersebut untuk mengevaluasi keamanan, imunogenisitas, dan efikasi vaksin dengan hasil efikasi sekitar 54%. Tahap 3 dilakukan di Indonesia. Kita belum tahu angkanya berapa. Tetapi patokan dari suatu vaksin, apakah vaksin itu bisa dipakai atau tidak, itu tergantung dari efikasinya, yaitu jumlah orang yang tertolong dibandingkan dengan jumlah yang dicoba. Kalau dikatakan 54% efikasi, berarti dari 100 orang yang diberikan vaksin, itu yang 54 benar-benar kebal dengan TBC. Nah, angka berapa yang pantas sebetulnya dipegang di dunia internasional untuk menyatakan vaksin ini efektif, vaksin itu tidak. Ternyata angka itu untuk penyakit yang berat dan diderita banyak orang, angka asal besar dari 50% itu sudah bisa diterima. Tapi untuk vaksin-vaksin yang diminta sampai 80%. Jadi untuk vaksin TBC ini cukup 5. Apalagi kalau India mau kasih izin, nah itu betul-betul artinya sangat aman vaksin itu sangat aman. Nah, kemudian tadi ada yang menyinggung mengenai ini yang saya catat tadi. Oh, tadi Pak Permesta bilang dari mana orang bagaimana mungkin mengimpor minyak dari Singapura? Singapura nggak punya hasil minyak. Pernyataan itu yang dikatakan menteri itu tidak salah. Karena minyak itu ada yang dinamakan pembelian on the spot. Ada pembelian dengan perjanjian jangka panjang. Singapura itu punya refinery yang terbesar di antara Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Refinery Singapura itu
terbesar. Kapasitasnya 1,5 juta barel per hari. Nah, kalau dia menjual spot di sana, karena misalnya hasil refinery-nya bukan memenuhi order yang sudah ada sebelumnya, berarti kan dia bisa menjual spot. Nah, otomatis Indonesia bisa mengimpor dari situ, membeli. Jadi bahwa kita bisa mengimpor dari Singapura itu benar, perkataan itu tidak salah. Bukan berarti minyak dari Singapura, dari bumi Singapura yang di-refine di Singapura yang kita beli, bukan. Minyak luar yang diimpor Singapura tapi di-refine di Singapura itu yang kita beli. Selama ini juga itu sudah terjadi berulang kali gitu. Itu aja Pak Bol. Thank you. Tapi ini pokoknya fokus ya. Tadi sebenarnya nggak ada urusannya dengan vaksin. Yang vaksin tadi aja ya. Bahwa memang uang 2,6 triliun itu bukan sekaligus kasih begitu. Tapi intinya pokoknya dananya udah habis saja. Kemarin itu ditanyain duitnya kemana. Aduh Pak habis Pak. Nah, mumet saudara ya. Tapi ya kita lihat saja. Karena memang ini sangat bertepatan ya. Bill Gates ke Indonesia. Begitu balik langsung Donald Trump kasih peringatan travel warning ke Indonesia. Saya rasa itu bukan kebetulan ya. Saya rasa bukan kebetulan. Siapa tuh? Ibu Dora silakan. Mama. Fokus ya, dan jangan bilang-bilang COVID sekali lagi ya. Pokoknya nggak boleh ya, singgung-singgung COVID, sok tahu tentang COVID itu nggak boleh ya. Langsung saya COVID. close langsung. Ya beneran, nah, kita berapa kali keblokir gara-gara itu loh. COVID. Ya, yayasan Bill Gates itu Pak. Kalau Kan, Bu Dora. Bu Dora. ya ini penanggulangan pandemi di Indonesia. Saya cerita sedikit ya, bagaimana pada waktu masa koloni Belanda ya di Sumatera ya, bagaimana pengorganisasian karena Indonesia adalah negara geografis dan pertumbuhan virus dan penyakit itu banyak kita dapati di sana. Nah, saya melihat sendiri, saya pernah terjun ke sana ke Lagu Boti, namanya Lagu Boti Huta Damai, artinya kampung damai ya. Itu Lagu Boti di mana bapak saya lahir ya, di mana buyut saya lahir di situ ya, dan berada di situ dan menjadi kepala suku ceritanya di situ. Nah, singkat cerita saya katakan pada waktu masa Belanda. Nah, pada masa waktu Belanda itu banyak orang Indonesia menderita penyakit kusta, lepra, kusta, kolera ya. Nah, pada waktu misionaris ini ya melihat pandemi penyakit yang ada di sana, lalu Belanda mendirikan, hingga saat ini masih ada loh, tetapi pemerintah tidak memberikan donasi untuk pengembangan dan pemeliharaan rumah sakit tersebut. Belanda mendirikan itu ya dengan para tim medis mereka. Mereka terjun ke sana ke Lagu Boti ya. Tim medisnya mereka mendirikan rumah sakit itu. Itu rumah sakit itu sampai sekarang masih ada. Apa yang dilakukan pemerintah? Apakah pemerintah melihat itu? Apakah pemerintah membantu donasinya ke sana? Tidak, bukan. Dan donasi yang ke sana hanyalah grup-grup kekristenan dan orang Batak. Masih ada sampai sekarang. Dan rumah sakit itu masih ada sampai sekarang. Dan beraktif. Para penyakit kusta yang ditanggulangi hingga saat ini ya, penyakit kusta dan lepra di sana sampai saat ini mereka diobati, bahkan dikasih berkreativitas. Mereka membuat sapu lidi, membuat banting tilam itu dari rotan, mereka membuat kerupuk-kerupuk ya, menjual, menjajakannya ya. Mereka dapat donasi dari situ dan bantuan dari luar. Nah, bagi saya memang
saya mengerti Pak Paulus, kemarin saya singgung COVID. Tapi ini saya nggak mau nyinggung itu. Tapi bagaimana pemerintah kita ya melihat situasi ya negara ini dan rakyat. Selama ini dananya kemana? Naik haji, pesantren. Apapun alasannya kita pakai sistem politik, sistem kita searching apa. Tapi dasarnya sudah ada kita. Itu di Lagu Boti. Di Lagu Boti masih ada itu. Hingga saat ini. Dan donasinya itu dari orang Belanda karena itu punya Nomensen. Itu gereja dibangun Nomensen. Dan itu persatuan orang-orang Kristen yang membantu dan dananya juga dari mereka, kreativitas mereka. Jadi bagaimana nanti ini dari Bill Gates, dana yang ada ini, bisakah? Sedangkan kita mendapat dana pada masa koloni Belanda gratis. Rumah sakit ada gratis. Labornya ada gratis. Tidak diperhatikan pemerintah. Apalagi sekarang Bill Gates. Nah masalahnya itu. Jangan kita berkuar, kita menjadi eksperimen. Itu waktu terjadinya rumah sakit lepra dan kusta di Lagu Boti. Itu karena misionaris melihat salah seorang ibu dibakar. Ya, dibakar karena penyakit kusta. Karena zaman dulu penyakit kusta adalah penyakit bawaan iblis. Kalau ada orang penyakit kusta atau lepra dulu, mereka dibakar. Nah, di situ misionaris melihat, lalu mengkontak kerajaan Belanda untuk membangun rumah sakit itu. Sehingga terbangun. Apakah ada pemerintah memikirkan ke arah sana? Jangan bicarakan tentang kita menjadi eksperimen. Yang eksperimen itu orang Indonesia sendiri yang membuat mereka dieksperimenkan. Bukan kedokteran, bukan dari luar. Bukan bibit penyakit. Jadi orang Indonesia itu yang mengeksperimenkan dengan isu yang tidak benar. Karena udah ada contoh. Saya pernah ke sana, saya sering ke sana. Dibawa papa saya. Boleh searching di Google. Lagu Boti, rumah sakit, pendiri lepra dan kusta di Indonesia. Pertama didirikan Belanda. Masih ada saat ini. Dan mereka masih aktif dalam pengobatannya. Mereka mendapat dana, jual sapu, jual banting tilam dari rotan, jual kerupuk. Tuh. Jadi kita nggak usah bicara siapa eksperimen Indonesia jadi eksperimen. Belanda saja sendiri, Indonesia mengeksperimenkan rakyatnya dengan membakar itu ibu. Karena kusta dikatakan adalah penyakit iblis. Itu. Pak Teddy, saya bisa menentang Pak Teddy ya, tapi ini yang saya lihat dan masih ada. Oke, lanjut yang lain. Jadi saudara, ya Indonesia itu nggak pernah belajar. Tapi kan mau belajar apanya, rakyatnya banyak, masih mau tahu. Bagi pemerintah nanti semua nggak apa-apa. Ya. Tidak pernah belajar dari pandemi ke pandemi. Ya, dari zaman abad ke-19, ya ada pandemi, semua pandemi apa saja terjadi dulu ya, dari polio lah, apalah, TBC lah. Ya, tadi saya catat apa aja tadi ya. Dari pandemi ke pandemi ya Indonesia ya. Nggak pernah belajar ya. Mana tadi? Ya. Wah, ngerian ya, dari abad ke-19 itu. Pes ya, penyakit pes dulu ya. Flu. HIV tahun 1980. Ya, waduh. Nggak pernah belajar ya Indonesia itu, nggak pernah siap.
tidak pernah ada persiapan, tidak pernah, akhirnya yang terjadi ya makin lama Indonesia makin terpuruk, makin terjadi ngurusin agama, yang penting masuk surga. Apa yang terjadi? Yang penting ya kan bikin masjid, banyak sembahyang, naik haji. Dan yang paling parah adalah semua jenis kemiskinan, semua jenis pandemi selalu dikaitkan dengan agama. Katanya karena kurang bertakwa. Tapi yang benar adalah gara-gara agama itulah maka kita jadi miskin. Gara-gara agama itulah maka kita jadi kena pandemi. Gara-gara agama lah Indonesia ngalami segala macam. Karena gara-gara agama. Kenapa? Karena ada agama Islamnya itu. Karena Indonesia terlalu ngurusin agama. Mau Islam, Buddha, Kristen, apa saja pokoknya. Tapi kebetulan yang mayoritas Islam sekarang ini. Ya, jadi memang itu bahaya sekali. Oke, Ibu Lucy silakan. Shalom Bapak Pastor Paul dan Ya, semuanya. Terbangun. Mantap.